Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan tentang hukum puasa Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa Ramadan adalah siyamu Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin. وهو ركن من أركان الإسلام دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan hukumnya wajib atas setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, yang baligh, yang aqil, yang sehat, yang bertempat tinggal tetap, bukan musafir, tidak musafir, dan dia adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam. Dalil yang menunjukkan bahawa puasa Ramadan adalah wajib terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan di dalam ijma' para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari Al-Quran adalah قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Itu hari-hari puasa itu telah ditentukan. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari sunnah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat, itu sehari semalam 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wal haji, yaitu melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu. Kemudian yang kelima, shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Di sini jelas sekali bahwa tidak mungkin Islam itu sempurna kecuali dengan berpuasa Ramadan. Maka salah satu rukun Islam di sini, di hadis ini adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu menjadi wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian juga ada hadis Jibril, yang mana ketika ditanya kepada Rasulullah SAW oleh Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Qal, maka Rasulullah bersabda, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Al-hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah, maka ketika ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian engkau mendirikan salat. Mendirikan salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian engkau menunaikan zakat. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini panjang dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka di sini jelas sekali dalam hadis Jibril al-masyhur bahwa salah satu rukun Islam adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan menjadi wajib. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil daripada ijma'. Dalil daripada ijma' al-ulama, imam-imam ahlus sunnah, bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Dalilnya adalah waqad ajma'al muslimuna ala anna as-sawma ruknan min arkanil Islam al-ma'lumah min ad-din bid-darurah bihaitsu yakfur munkiruhu wa annahu la yasqutu 'anil mukallaf illa bi'udhrin min al-a'dzar asy-syar'iyyah al-mu'tabarah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya telah terjadi ijma', kesepakatan para imam-imam ahlus sunnah bahwa puasa merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Puasa merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5 yang diketahui secara pasti oleh kaum muslimin, yang mana apabila dia mengingkari kewajibannya maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Batal Islamnya karena mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dia tidak bisa ditinggalkan, tidak hilang, tidak jatuh daripada orang-orang yang dibebankan akan puasa tersebut, kecuali dengan uzur daripada uzur-uzur syar'i yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama.
yang sudah pasti, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah uzur. Contohnya kalau di dalam Al-Quran, yaitu orang yang sakit dan orang yang musafir. Mereka bisa meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tapi ada kewajiban, yaitu imma mereka itu mengqadha setelah Ramadan atau membayar fidyah. Itu sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian juga misalnya dalam hadis, yaitu tentang orang yang musafir. Dia boleh berbuka, tetapi setelah Ramadan dia wajib mengqadhanya. Wajib mengqadha hari-hari Ramadan yang telah dia berbuka padanya di dalamnya karena musafir. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita mau tambah dalil aqli bahwa Ramadan ini penting atau wajib, adalah bahwa secara akal sehat kita didorong untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa bekerja, beramal, berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perkataan dalam bahasa Arab, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat, agar kalian sehat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara ilmu kesehatan juga menunjukkan hal yang sama. Maka kadang-kadang ketika kita mau melakukan suatu operasi, para dokter menganjurkan kita puasa dulu. Puasa dulu, baru dilakukan operasi. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Untuk menjaga kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahmul mukhalafah dari menjaga kesehatan, kebalikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk merusak diri kita, merusak pikiran kita, merusak fisik kita. Wala tulhiku anfusakum ila tahlukah. Jadi jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, ke dalam kerusakan. Ini dalil aqli. Jadi dalil aqli menunjukkan fitrah yang sehat, yang baik adalah kita harus bahkan wajib menjaga kesehatan kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang dalil-dalil akan wajibnya puasa Ramadan, yaitu yang pertama dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 atau bahkan sampai 185. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis ataupun sunnah, yaitu hadis Jibril al-Masyhur dan hadis Ibnu Umar tentang rukun-rukun Islam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang ketiga akan kewajiban puasa Ramadan adalah ijma' para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kecuali ada uzur syar'i dan ada konsekuensinya apabila mereka mengambil uzur syar'i itu dan benar-benar mereka dalam keadaan uzur syar'i. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang dalil yang keempat adalah yaitu fitrah yang sehat, fitrah yang salim, fitrah yang baik, akal yang sehat, akal yang salim adalah mengajak, menganjurkan, bahkan mengharuskan kita menjaga kesehatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan kita untuk menjatuhkan diri kita dalam kerusakan, dalam kebinasaan, baik rusak akal ataupun rusak fisik. Ini haram sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.